Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Fariski dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul analisis rasio VCTI dan rasio GPM terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang. Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu pertimbangan para investor dalam menanamkan investasinya. Perusahaan yang memiliki tumbuh yang tinggi diharapkan akan memberikan profitabilitas yang tinggi di masa depan. Diharapkan laba lebih persisten sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitas operasionalnya mengelola bahan baku menjadi produk yang bersifat berbeda sama sekali dengan bahan bakunya. Meningkatkan operasi perusahaan dari tahun ke tahun, banyak investor yang kembali menanamkan sahamnya ke pasar modal. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pada tahun 2017 sampai 2020, dilihat dari laba perusahaan yang dalam keadaan tidak stabil atau mengalami turun naik pada perusahaan sektor. Yang pertama ada ketatnya persaingan pada subsektor manufaktur, dan yang kedua adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait pertumbuhan laba. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti tidak meluas dan efektif serta menyadari keterbatasan pengetahuan, biaya, dan waktu, maka penulis membatasi penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah variabel VCTI berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2020? Apakah GPM berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2020? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana VCTA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana GPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2020. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 26 populasi dari peneliti ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI pada tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 130 perusahaan. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai kriteria yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi penonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Alfitrah
Di sini saya sebagai pereview dari Alfa Rizky. Nah, jadi di sini saya mereview PPTD yang berjudul Analisis Rasio WECTA dan Rasio GPM terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi mungkin sedikit saran dari saya untuk PPT Alfa Rizky. Mungkin secara keseluruhan bagus, tapi di latar belakang masalah Alfa Rizky tidak perlu menjelaskan tentang perusahaan tersebut, namun langsung menjelaskan apa masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, mungkin sedikit saja yang dapat saya beri saran kepada Alfa Rizky agar kedepannya dapat memperbaiki atau membuat baik lagi makalahnya atau PPT-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.